Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sanandia dengan NIM 23106000009 dari program studi teknik industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya membuat video mengenai program menghitung luas permukaan bangun ruang. Nah, jadi teman-teman, di sini saya menggunakan software Visual Studio Code dengan menghitung luas permukaan bangun ruang. Di sini yang pertama saya menuliskan print. Nah, print di sini tujuannya untuk menampilkan suatu kalimat, dan apabila agar muncul suatu kalimat itu tadi menggunakan tanda petik 2 di awal maupun di akhir. Di sini seperti ini. Kemudian lanjut, di sini penulisan informat. Informat ini digunakan untuk memunculkan rumus matematika yang akan digunakan. Kemudian di sini ada def. Def itu adalah suatu fungsi yang dimana digunakan untuk merapikan suatu program yang akan ditulis. Di sini saya membuat suatu fungsi, yaitu yang pertama ada luas permukaan tabung, yang kemudian ada variabelnya yaitu jari-jari dan tinggi. Kemudian di sini ada rumus mencari luas permukaan tabung itu, yaitu 2 dikali mat pi. Kenapa di sini ditulis mat pi? Karena di atas tadi sudah ditulis informat atau rumus matematika yang akan digunakan. Kemudian dikali jari-jari. Kemudian di dalam kurung ada jari-jari dikali tinggi. Kali itu di bahasa pemrograman itu disimbolkan dengan tanda bintang. Kemudian def yang kedua yaitu luas permukaan kubus, yang dimana luas permukaan kubus ini saya tuliskan variabelnya yaitu sisi. Kemudian yang di bawahnya dituliskan tetron 6 dikali sisi dikali sisi. Kemudian yang ketiga itu ada def atau fungsi luas permukaan dari bangun ruang balok. Di sini saya menuliskan variabelnya yaitu ada panjang, lebar, kemudian tinggi. Dan di bawahnya saya menuliskan rumusnya yaitu 2 dikali panjang dikali lebar, kemudian ditambah panjang dikali tinggi, kemudian ditambah lagi lebar dikali tinggi. Terus untuk selanjutnya yaitu ada fungsi luas permukaan bola, yang dimana variabelnya ini saya menuliskan dengan jari-jari. Kemudian di bawahnya sama seperti fungsi-fungsi yang di atas, yaitu menuliskan rumusnya dengan 4 dikali mat pi. Mat pi didapatkan karena sudah ada impor rumus matematika tadi, kemudian dikali jari-jari, dikali 2, itu artinya jari-jari pangkat 2. Pangkat itu di dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda bintang 2. Kemudian di sini menggunakan while true, jika benar. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menampilkan bangun ruang berapa yang akan dihitung. Contohnya seperti di sini print yaitu untuk perintah atau memunculkan bangun mana yang akan kita hitung. Kemudian yang di bawahnya ada pilihan-pilihannya tadi. Seperti contoh di sini print 1 bangun tabung. Berarti jika memilih nomor 1, maka yang akan dihitung yaitu bangun tabung. Begitu dengan seterusnya sampai dengan print yang keempat atau bangun bola. Kemudian yang apabila kita memilih nomor 5, yaitu akan keluar program. Kemudian selanjutnya di sini saya menuliskan pilihan yaitu untuk menginput
atau memasukkan nomor bangun ruang yang dipilih kita tadi. Contohnya seperti di sini, saya menggunakan percabangan dengan menggunakan if, elif, dan else. Kenapa saya menggunakan ketiga fungsi ini? Karena pilihannya lebih dari 2. Apabila hanya ada pilihan 1 berarti menggunakan if. Apabila ada 2 pilihan yaitu menggunakan if dan else. Apabila lebih dari 2 pilihan yaitu menggunakan if, elif, dan else. Nah, contohnya seperti di program saya ini yaitu if. Nah, di if ini apabila kita memilih nomor 1, maka kita disuruh memasukkan jari-jari dari alas tabung tadi. Kenapa alas tabung? Karena pilihan nomor 1 itu yaitu bangun tabung. Kemudian di sini saya tuliskan jari-jari sama dengan float. Nah, kenapa float? Karena di sini agar angka yang dimasukkan atau data yang dimasukkan itu bisa berupa pecahan, desimal, ataupun bilangan yang tidak bulat. Kemudian di sini input untuk memasukkan jari-jari alas tabung, berapa jari-jari alas tabung itu tadi. Kemudian di sini sama juga tinggi menggunakan float sama seperti di atas tadi. Kemudian memasukkan tinggi tabung, berapa angka yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada luas permukaan. Di sini untuk mendefinisikan lagi luas permukaan itu tadi ada variabel jari-jari dan tinggi. Kemudian ada print yaitu untuk memunculkan atau perintah untuk memunculkan hasil luas permukaan tabung itu tadi. Kemudian di elif, apabila kita memilih pilihan kedua, bangun kubus, berarti di sini kita disuruh memasukkan sisi, berapa sisi kubus yang akan kita masukkan. Sama di sini menggunakan float karena agar angka atau data yang dimasukkan dapat berupa pecahan, desimal, ataupun bilangan yang tidak bulat. Kemudian sama di sini ada luas permukaan kubus, di sini variabelnya sisi. Kemudian sama di bawahnya dapat menggunakan perintah print untuk memunculkan hasil dari berapa luas permukaan kubus setelah kita memasukkan nilai panjang kubus tadi. Kemudian sama di elif yang pilihan ketiga ini yaitu apabila kita memilih nomor 3 yaitu panjang dari rusuk balok. Nah, di sini sama juga menggunakan float karena agar angka yang dimasukkan bukan hanya bilangan bulat saja. Sama di sini memasukkan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian di sini didefinisikan lagi variabel apa aja yang ada di luas permukaan, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian sama di sini juga ada print atau kita dapat memunculkan hasil dari luas permukaan balok yang kita dapatkan. Kemudian yang elif yang keempat yaitu ada bola, apabila kita memilih bangun bola atau nomor 4 tadi. Sama ya seperti tadi, memunculkan hasilnya bisa menggunakan print, dan apabila kita akan memasukkan angka yang bukan bilangan bulat bisa menggunakan float. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu elif pilihan yang nomor 5. Nah, di atas tadi di sini apabila kita memilih nomor 5 kita akan keluar program. Nah, di sini tanpa menuliskan rumus lagi dan menuliskan variabel, langsung saja ketika saya memilih nomor 5 berarti otomatis yang akan muncul yaitu dengan menggunakan print atau perintah untuk memunculkan, yaitu kita keluar program, kemudian ada kalimat bertuliskan terima kasih dan semoga sukses. Nah, di situ karena jenisnya kalimat maka menggunakan tanda petik 2. Kemudian di sini ada tulis break karena programnya telah selesai. Kemudian di sini ada perintah terakhir yaitu else. Nah, di sini saya menuliskan di else ini yaitu dapat di perintah ini tadi di sini. Nah, ini di input ini tadi apabila kita memasukkan angka yang tidak ada pada pilihan ini,
maka else ini akan berfungsi, yaitu akan memunculkan mohon coba lagi dan masukkan nomor yang sesuai. Sama ya, karena ini jenisnya kalimat atau string, jadi menggunakan tanda petik 2. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba program yang saya buat ini dengan cara div kan. Klik di bagian sini. Oke, maka muncul suatu terminal. Nah, di sini muncul dari welcoming dari program saya, yaitu nama saya, kemudian NIM, prodi, kemudian selamat datang di program matematika, hitung luas merupakan bangun ruang. Nah, di sini kita kan ada pilih bangun ruang yang kita gunakan dengan definisi tadi. Nah, kemudian masukkan nomor ruang yang dipilih. Dengan kita menggunakan fungsi input tadi, coba kita akan memilih coba misal nomor 2. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini nomor 2 itu kan ada bangun kubus. Di sini kita disuruh memasukkan panjang sisi kubus. Contoh saja panjang sisi kubusnya 5. Kemudian kita enter. Nah, muncul di sini hasil luas permukaan kubus yaitu 150. Sesuai ya dengan rumus luas permukaan kubus tadi. Kemudian di sini misal kita memilih nomor 5. Nah, terima kasih dan semoga sukses. Artinya nomor 5 ini ketika keluar program maka akan dimunculkan kata terima kasih dan semoga sukses. Nah, kemudian kita bisa mencoba lagi. Nomor di sini misal kita memilih, tadi kan kita sudah mencoba memilih nomor yang sesuai seperti di atas, dan kita sudah mencoba memasukkan angka-angkanya dan fungsinya berjalan dengan baik. Sekarang kita coba untuk memasukkan nomor yang tidak sesuai. Tulis saja misal nomor 7. Nah, maka yang akan muncul mohon coba lagi dan masukkan nomor yang sesuai. Berarti nomor yang kita masukkan itu tidak sesuai dan fungsi else ini tadi terpenuhi. Nah, jadi kesimpulan dari program yang sudah saya buat ini, yaitu program yang saya buat ini terdiri dari percabangan dan perulangan. Nah, percabangan itu sendiri tadi terdiri dari if, elif, dan else ini tadi. Kemudian yang fungsi perulangan yaitu di while true ini tadi. Kita dapat memunculkan beberapa perintah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.